Abu Rizal Bakri, calon presiden dari Partai Golkar ini sangat menyukai olahraga tenis lapangan. Setelah berolahraga, kami mendapatkan kesempatan wawancara khusus dengan ARB. Ia menyebutkan bahwa cawapres yang akan mendampinginya seharusnya juga suka berolahraga karena akan menjanjikan sportivitas dari sisi karakter. Ia juga mensyaratkan bahwa stamina fisiknya harus lebih kuat dari dirinya meskipun tidak perlu berusia muda. Tenis adalah salah satu kegemaran calon presiden dari Partai Golongan Karya Abu Rizal Bakri. Selain tenis, ARB juga hobi jogging dan tai chi. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, pria kelahiran 15 November 1946 ini selalu menyempatkan diri sekurang-kurangnya 4 kali dalam seminggu. Usai bermain tenis di sarana olahraga Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, pria yang pernah menjabat 2 posisi Menko ini berbincang soal pencapresan dirinya. Baik, cerdas mungkin, terus apalagi ya? Ya mungkin orangnya juga dermawan. Mungkin apa ya? Bisa merayat juga, terus tapi belum ada ini sih bukti-bukti dari dia juga yang saya lihat ya. Maju terus, mencoba untuk lebih baik, tepati janjinya, selesaikan semua permasalahannya. Pengusaha, politisi sama Lapindo. Tajir, kolong merat, bisa ngerangkul masyarakat. Rizal, apa kabar Pak? Baik, Sina. Selalu apa sehat? kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga sehat. Jadi tenis sekarang setelah pemilu berkurang atau masih tetap seperti biasa? Biasa saja, tetap aja. Kalau ada waktu pasti tenis, selalu tenis. Kalau di Jakarta tenis, kalau di luar kota jogging gitu. Kalau nggak sempat jogging, paling tidak tai chi gitu. Jadi total dalam setiap minggu biasanya tiada hari tanpa olahraga atau suka bolong-bolong? Tiada hari tanpa olahraga. Itu untuk kebugaran atau untuk mengurangi stres politik juga Pak Ical? Enggak, kalau olahraga saya bukan dalam masa kampanye saja, tapi terus-terusan dari dulu olahraga. Karena apa? Karena saya menganggap olahraga itu bagian dari pekerjaan. Olahraga bukan rekreasi. Olahraga adalah bagian dari pekerjaan. Kenapa? Karena kalau kita berolahraga, kita bisa memberikan keputusan terhadap berbagai macam hal bisa 10 kali lebih cepat. Karena itu apakah saya Ketua Umum Partai Golkar, apakah saya Menko Perekonomian atau Menko Kesra, saya tetap olahraga pagi sampai jam 10, kadang-kadang jam 11. Dan saya bisa berikan keputusan cepat dan bisa kerja sampai malam gitu. Jadi olahraga bikin otak dan fisik lebih celing? Ya, lebih cepat betul sekali. Jadi karena itu kita mesti anggap olahraga bagian dari pekerjaan. Jadi berapa persen waktu Bapak dalam 24 jam kepake olahraga kalau gitu Pak kira-kira? Kira-kira dari 24 jam tuh paling sedikit 2 atau 3 jam. 10% paling sedikit. Paling sedikit itu. Karena kalau enggak, makanya jadi banyak orang mengatakan tidak punya waktu untuk olahraga. Berarti itu problemnya. Karena menganggap olahraga bagian dari rekreasi. Itu problem saya juga berarti. Ya, problem. Pak Ida, mari kita bicara yang lain soal pemilu. Iya. Sekarang sudah semakin dekat ke pemilu legislatif. Golkar punya target nomor 1 dan calon rival terkuat adalah PDI Perjuangan. Bagaimana Golkar melihat PDI Perjuangan? Biasa saja, lawan tanding yang baik. Gitu. Dalam lawan tanding, tapi semua partai ingin nomor 1 dan menargetkan nomor 1. Menurut Bapak, berapa partai yang kira-kira realistis menargetkan nomor 1? 2 partai saja. Cuma Golkar dan? Golkar dan PDIP. Yang lain nggak realistis? Iya, kalau kita mau percaya pada sebuah ilmu statistik yang tergambarkan di dalam survei, maka kelihatannya yang mendekati 20% itu cuma Golkar PDIP. Yang lain berada di bawah 10% atau 10% ke bawah. Jadi sulit kalau semua kita mau, kecuali ada kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa yang menyebabkan satu partai bisa naik luar biasa besarnya dalam kurun waktu 1 bulan. Gitu. Jadi kalau mau realistis sekarang, dan menurut saya memang cuma Golkar PDIP saja yang bisa nomor 1. Menurut Bapak cawapres idealnya seorang ARB itu kriterianya seperti apa? Kriterianya tentu kita harapkan mempunyai satu cara berpikir yang sama dalam mencapai tujuan Indonesia. Cara berpikir yang sama itu
maka dia harus mau menjadikan Indonesia sebagai negara kesejahteraan dan bukan negara liberal. Kalau kita tidak berani, kalau misalnya ada calon presiden sangat populer, tetapi dia ekstrem kanan, sangat liberal, atau ekstrem kiri, komunis, pasti saya akan mengatakan komunis atau ultranasionalis, maka saya akan mengatakan saya tidak akan pilih calon wakil presiden itu. Karena bisa menang, tapi pemerintahan itu tidak baik untuk rakyat. Saya percaya sikap pemerintah, tugas pemerintah untuk Indonesia masih pemerintah harus bisa dan wajib melakukan intervensi langsung yang pandai, smart intervention terhadap program kesejahteraan rakyat. Saya menolak satu anggapan yang mengatakan bahwa best government, this government. Karena itu, kalau ditanya siapa, saya cari orang seperti itu. Nah, saya mau tanya lebih spesifik. Bapak kan orang luar Jawa. Apakah kemudian harus orang Jawa, Pak? Supaya pasangannya Gini ya, gini, orang Jawa itu budayanya adiluhung. Adiluhung. Tahun 28, kita buat Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Pada waktu itu orang Jawa juga merupakan satu suku bangsa terbanyak. Tapi orang Jawa tidak memaksakan bahasa Jawa jadi bahasa Indonesia. betul. Itulah budaya yang sangat adiluhung. Jadi kalau ditanya, pada waktu itu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, kita hilangkan Yong Yava, Yong Ambon, Yong Serebes, Yong Sumatera, kita hilangkan jadi Indonesia. Kalau sekarang menanyakan itu, kita kembali ke tahun 28 sebelum 28. Jadi apakah orang Jawa bisa terima? Bayangkan bahasa saja yang kita akan pakai selama-lamanya, bahasanya bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Kalau itu saja orang Jawa mau, apalagi kalau soal calon presiden atau wakil presiden. Meskipun kita belum pernah punya pasangan presiden dan wakil presiden yang dua-duanya luar Jawa. Kalau dua-duanya belum pernah ya Pak? Dua-duanya belum pernah. Dua-duanya belum pernah. Kalau salah satu kan kita sudah pernah berkali-kali kalau itu. Nah, kalau sekarang beralih ke tua muda, katakanlah Pak Ical di generasi usia kepala 6. Apa kemudian pasangan Bapak harus usianya yang muda? Pasangan saya orang yang harus fisiknya paling tidak lebih kuat dari saya. Umur itu tidak menggambarkan satu kekuatan fisik. Umur itu bisa 40 tahun, tapi suruh tanding sama saya tenis belum tentu menang. Suruh tanding saya lari belum tentu menang. Suruh tanding sama saya berpikir cepat belum tentu menang. Jadi jangan dilihat umur, tapi lihat apakah fisiknya kuat atau tidak. Saya kok pernah lari sama seseorang umurnya 40-an tahun, saya lari waktu itu puncak gunung, nggak lari. Jadi ini berat juga, jadi cawapres Pak Ical tuh harus kuat fisiknya, kurang lebih begitu? Harus kuat fisik. Kalau misalnya kuat mental, tidak kuat fisik, nanti kita tidak bisa memerintah dengan fresh. Tapi nggak akan ada fit and proper test dari sisi fisik kan Pak? Enggak, kan Seperti bisa lihat orangnya. Bisa lihat orangnya, dan latar belakangnya. Latar belakangnya apa. Nah, kalau usia tidak berpengaruh, yang penting fisiknya muda, kemudian juga tidak penting Jawa non-Jawa. Apakah penting latar belakang sipil dan militer? Enggak penting, enggak penting. Siapa saja yang cocok sama kita ya kita lakukan. Sejauh ini udah mengerucut dari sekian banyak nama jadi berapa nama Pak Ical? Sejauh ini belum ada. Tapi saya kira memang kita lihat tokoh-tokoh nasional yang mempunyai satu pemikiran, khususnya pemikiran bahwa pemerintah wajib melakukan intervensi langsung pada kesejahteraan rakyat. Itu yang saya mencari. Bapak ini kan jadi Menko sudah di 2 bidang, pengusaha sukses sekali, rekam jejak organisasi, modal uang cukup. Kalau sampai pernah misalnya, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Ketua Umum Kadin, Ketua Umum Partai. Jadi yang belum tinggal apa Pak? Ya belum. Presiden aja? Tinggal presiden.
Pemirsa, olahraga dan politik bisa dilihat dari persamaan atau perbedaannya. Dahlan Iskan menyebutkan bahwa olahraga membuat badan sehat, sementara politik membuat badan menjadi sakit. Joko Widodo memandang bahwa olahraga dan politik sama-sama membutuhkan pemanasan untuk memulainya. Sedangkan Abu Rizal Bakri berpendapat bahwa olahraga dan politik sama-sama membutuhkan strategi dan stamina untuk menang. Nah, siapakah yang akan jadi juara dalam pertandingan pemilu di tahun 2014 ini? Minggu depan kita akan mengetahui siapa pemenang pemilu legislatif. Dan kita juga akan melihat bagaimana rencana koalisi antar partai menjelang Pilpres nanti. Saya Tina Talisa, kita jumpa lagi pekan depan dalam Interupsi.